Oke, alhamdulillah ya. Ustazah Hani sudah berada bersama kita juga, tapi rahasia ya di mana nyawa ya. Siap tapi ya mendapatkan ilmu hari ini? Iya, Masya Allah. Kita sambut aja ya. Selamat datang kepada Ustazah Hanin Akira di Majelis Taklim Al-Hilal. Masya Allah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh ini ya? Di dalam aja. Baju sini nggak apa-apa. Izinkan saya membaca CV terlebih dahulu. Pinten. Masya Allah, gimana cantik ibu? Cantik. Aura-aura soalnya teh ada ya. Semoga luar ya ke kita. Amin. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Ustazah Hanin Akira, istri dari Ustaz Hanan Ataki yang sama-sama menempuh pendidikan di Al-Azhar Kairo, Mesir, merupakan founder pemuda hijrah. Ini juga adalah seorang pendakwah. Beliau aktif mengisi tausiah di berbagai acara Ummahat Keakhwatan, membina kegiatan di Sekolah Rimba Indonesia yang beliau dirikan bersama Ustaz Hanan Ataki. Penyampaian ilmu beliau ringan, menyentuh dan mudah diterima seluruh kalangan, terutama akhwat dan ummahat. Saat beliau tilawah, kita akan bisa merasakan ketenangan dari kata-kata yang sering membuat kita turut tenggelam dalam kisah-kisah para muslimah teladan sepanjang zaman. Sehingga muslimah sejati harus memiliki izah dan kasih sayang dalam dirinya masing-masing. Masya Allah, luar biasa Ibu. Kita akan sama-sama mendengarkan ceramah dari beliau. Sebelumnya, beliau lahir pada tanggal 30 April tahun 1981 di Tuban. Pendidikan alumni Al-Azhar Kairo 2014. Untuk kegiatan sekarang yaitu dakwah sosmed, keluarga Qurani, self development, self love program dan sekolah rimba Indonesia. Alhamdulillah sudah bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, perkenalkan saya Eci dari Al-Hilal dan ini bersama ibu-ibu Majelis Taklim Al-Hilal. Ya baik, Umi tadi sudah dibacakan CV-nya. Karena kita sudah tidak sabar mendengarkan ilmu dari Umi, maka kami silakan untuk Umi menyampaikan kajian pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Para bunda, para ladies, para apalagi nih, barakallah, sarangyo. Masya Allah, alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sempurnakan nikmat hari ini. Kita bisa ngumpul, bisa berjumpa, bisa sharing ilmu, sharing feeling, sharing iman. Apa kabar iman? Alhamdulillah. Asbahna alal iman. Kami memasuki pagi ini dengan keadaan beriman. Apa kabar hati? Alhamdulillah, luar biasa. Apa kabar keluarga? Apakah di sana masih ada sakinah? Alhamdulillah. Di dalam keluarga kita masih ada mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Itu nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Ya, ini sebuah reminder buat teman-teman, para bunda, para istri, para ladies ya yang sudah menikah atau bahkan yang sedang mempersiapkan pernikahannya. Allah nge-reminder, Allah ngasih janji bahwa di dalam sebuah pernikahan, janji Allah adalah di sana ada sakinah. Ini janji Allah. Ketika kita menikah, Allah akan turunkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah,
Apakah kita sudah sangat fokus kepada keluarga kita? Sefokus apa? Apakah kita sudah selalu terus belajar tentang sakinah? Sakinah itu apa? Gitu. Sakinah itu didapat dari mana? Bisa diperoleh dari mana? Bisa dibeli di Shopee kah? Ada sakinah di Shopee? Nggak ada, say. Ya, apakah ada mawaddah warahmah di Lazada, di Tokopedia? Teman-teman gak akan pernah bisa ngebeli sakinah, mawaddah, warahmah, karena ini turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari langit ke bumi. Untuk siapa? Untuk para pasangan yang saling mencintai karena Allah. Untuk para pasangan yang saling meniatkan rumah tangganya ibadah. Kamu menikah karena apa, say? Karena cinta. Oke, sah. Ada lagi, kamu menikah karena apa? Coba satu-satu. Apa? Karena Allah. Oke, ini adalah salah satu motivasi terbesar. Makanya kalau bahasa Inggrisnya ya, put God on the top of your marriage. Jadi letakkan Tuhan di tempat tertinggi pernikahan kamu. Letakkan Allah di posisi tertinggi pernikahan kamu. Letakkan perintah Allah, larangan Allah, janji Allah di posisi tertinggi di dalam pernikahanmu. Setinggi apa, say? Lebih tinggi dari ego kita. Karena biasanya tuh lomba tuh antara ego dan hawa nafsu dan keinginan dan ekspektasi, itu lomba. Siapa yang lebih tinggi? Ego kita kah? Ekspektasi kita kah? Kecewa kita kah? Marah kita kah? Kesel kita kah? Atau Allah yang paling tinggi? Harus Allah. Ketika misalnya ya, kita letakkan Allah entah di mana di dalam rumah tangga kita, dan ternyata yang paling tinggi adalah ego, dan ini ternyata ego adalah penghancur sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, hawa nafsu, ekspektasi. Kenapa orang selalu menderita di dalam pernikahannya? Karena ekspektasinya lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, niatan beribadahnya entah nomor berapa, sehingga dia akan gampang sedih, gampang baper, gampang kecewa, dan gampang broke, gampang pecah, gampang hancur, sehingga menjadi sangat vulnerable. Vulnerable tuh rapuh banget. Baru dipelototin suami, balik kita juga yang pelototin ya. Ini jadi ada kerapuhan, sama-sama rapuh. Baru maksudnya diperlakukan suami nggak disrespect dengan perlakuan yang tidak nyaman, kita juga mengekspresikan hal-hal atau akhlak-akhlak yang buruk. Ini kalau kita meletakkan ego kita lebih tinggi, maka dijamin nggak akan pernah ada sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tranquil, sebuah rasa aman, nyaman. Senyaman apa kamu di dalam rumah tanggamu? Jika kamu nggak pernah merasakan, aku nggak tahu lagi Umi sakinah itu apa, dan aku nggak tahu lagi rasanya sakinah itu apa. Makanya ini jadi PR banget. Ya Allah, di hari pernikahanku aku bersyukur Engkau berikan kebahagiaan. Di hari pernikahanku aku bersyukur Engkau datangkan cinta, Engkau datangkan sakinah. Tetapi di hari ini aku tidak merasakan sakinah itu apa, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sakinah itu artinya adalah damai, tenang, ya. Fa'anzalallahu sakinatahu 'alal mu'minin. Maka Allah turunkan sakinah kepada orang-orang beriman, di hati orang beriman. Jadi sakinah itu bukan tentang gimana saya bisa sakinah, orang dia A, orang dia B, orang dia C. Jadi sakinah itu bukan terdapat pada pasangan kita. Sakinah itu di hati kita. Kita
yang minta, kita yang undang sakinah itu datang, dan apapun yang terjadi, ya, kesulitan apapun, tantangan apapun, ujian apapun di dalam rumah tangga, kalau kamu punya sakinah, kamu aman. Ya, sakinah itu kalau di dalam peperangan dia dipakai oleh para tentara ya sebagai apa ya? Sebagai tameng ya. Jadi dia tidak merasakan takut, cemas. Ya kan? Dalam pernikahan itu kan ada ketakutan, kecemasan, ada sedih, ada bla bla bla, dan semua itu bisa kita handle, bisa kita manage, bisa kita minimalisir dengan sakinah. Minta sama Allah. Sakinah nggak datang dari suami saya, nggak. Sakinah ini datangnya dari Allah. Sakinah datangnya bukan dari mertua, no. Sakinah datangnya bukan dari anak-anak, bukan dari tetangga, bukan dari ustadz, enggak. Datangnya dari Allah. Anzil alaina as-sakinah. Turunkan untukku ya Allah sebuah ketenangan. Kalau kita tenang, mau badai, mau petir, mau hujan, apapun, kita tetap tranquil. Sakinah, kita tetap tenang, kita nggak rusuh, nggak. Biasanya kalau ada badai, kalau kita panik, yang bikin kita mati bukan badainya, tapi kepanikan, ketakutan. Biasanya banyak peperangan yang mendatangkan kematian bukan peperangannya, tapi dia sudah tidak bisa berpikir tenang, akhirnya dia melakukan banyak kesalahan. Nah, inilah yang kita butuhkan di dalam pernikahan. Ternyata pernikahan itu seperti kurlep ya, ada sebuah medan pertempuran, bertempur dengan ego kita sendiri, bertempur dengan ego pasangan, bertempur dengan ego anak-anak, bertempur dengan ego mertua, ego saudaranya suami misalnya. Itu akan banyak sekali pertempuran, tapi kalau kita tenang, kita nggak akan pernah melakukan sebuah kesalahan. Biasanya kalau orang tenang, dia tahu persis, dia tepat, saya harus bicara apa, saya harus bersikap seperti apa, saya harus memutuskan apa. Kalau dia punya ketenangan, dia kan punya ketepatan ya. Jadi insya Allah selamat, hatinya selamat, pikirannya selamat, perasaannya selamat, dan rumah tangganya juga selamat. Sakinah. Next adalah mawaddah. Mawaddah ini kalau bahasa Inggrisnya love, bahasa Sundanya apa? Kasih sayang. Cinta. Berarti sama ya, bahasa Sunda juga cinta. Apa? Kadede gitu ya. Jadi ngomongnya harus kadede gitu. Masya Allah. Nah, kita sekarang harus mempelajari tentang cinta. Ada yang bilang, Umi, di rumah tanggaku sudah gak ada cinta, no more love, aku sudah tidak merasakan cinta. Itu aduh, itu kasihan banget. Ya kalau bahasa anak-anak ya, hilang rasa. Bahkan teman-teman yang dirahmati Allah, di zaman Umar ada seorang laki-laki maju kepada Umar, dia bilang, Umar, kami akan bercerai. Umar kaget. Kenapa bercerai? Karena di antara kami sudah tidak cinta. Ini bencana. Ini sebuah apa ya? Sedih ya sebenarnya. Setiap ada perceraian, setiap ada kesudahan itu kita berduka gitu. Terus Umar kepo. Kenapa kamu yang digituin yang cowok ya? Kenapa kamu menceraikan istri kamu? Karena aku tak cinta dia lagi. Dulu memang aku cinta, tapi sekarang aku sudah enggak cinta. Marah dong Umar. Kalau semua rumah tangga yang hilang cintanya bercerai, ada berapa banyak rumah tangga yang hancur? Kalau niat kita berumah tangga karena cinta,
maka ada berapa banyak rumah tangga yang akan hancur. Karena cinta itu hanya seperti games. Kadang-kadang seru, kadang-kadang udah gak seru, bosen. Hanya seperti games. Ketika rumah tangga kita menuhankan cinta, kayaknya rapuh banget rumah tangganya. Tapi kalau rumah tangga kita menuhankan Tuhan, meletakkan Tuhan di tempat tertinggi, ya, mau cinta mau enggak itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah ibadah, ya. Jadi kita bukan budak cinta, ya. Stop bucin. Bucin, budak cinta. Kalau itu meningkatkan cinta, meningkatkan kebaikan, positif, silahkan. Tapi kalau misalnya bilang aku sudah gak cinta dan aku akan berpisah, wait, akan ada berapa banyak rumah tangga yang hancur gara-gara sudah enggak cinta. Ini pembahasan yang lumayan bikin kita ini ya, gemes gitu. Umar tuh gemes, bisa-bisanya dia minta cerai gara-gara enggak cinta. Padahal banyak sekali kebersamaan, kebaikan, keberkahan rumah tangga, ya. Kita lupakan cuman gara-gara kita jadi budak cinta. So kita juga harus belajar tentang cinta, karena Allah sendiri menjanjikan ada cinta di dalam rumah tangga. Tapi kenapa kita tidak menemukan cinta, atau sebagian besar rumah tangga kita tanpa cinta? Lalu di mana cinta itu kita dapetin? Di mana kita cari cinta? Gimana kita ngerasain cinta? Jadi cinta itu bukan bersifat eksternal, bukan dari orang lain. Cinta itu ada di hati kita, ya. Cinta kita adalah cinta. Gimana caranya cinta mencari cinta? Teman-teman paham ya? Ya, oke. Coba ibu-ibu boleh ikutin aku. Kita adalah cinta. Kita adalah cinta. Gimana caranya cinta? Gimana caranya cinta? Mencari cinta. Mencari cinta. Oke, paham ya? Kita adalah air. Kita adalah air. Kita adalah sungai. Kita adalah sungai. Gimana caranya sungai? Gimana caranya sungai? Mencari sungai. Mencari sungai. Enggak gitu konsepnya ya. Sungai nggak pernah mencari sungai. Cinta nggak pernah mencari cinta. Karena cinta itu exist here. Dia ada di sini, di hati. Kamu butuh cinta, saya ada. Aku kasih. Siapa lagi yang butuh cinta, saya? Ada. Insya Allah aku akan berikan cinta. Suami butuh cinta, aku punya. Anak butuh cinta, aku punya. Mertua butuh cinta, aku punya banyak. Ipar butuh cinta, aku akan kasih. Jadi konsep cinta itu dari kita untuk orang lain. Jangan kebalik. Ya, kalau kebalik kamu akan kelaparan cinta. Aku butuh cinta dari suami, aku nggak dicinta. Aku butuh cinta dari anak, aku nggak dicinta. Aku butuh bla bla bla. Nanti kita akan kalau terus butuh ya, butuh dan butuh itu namanya needy soul. Needy soul itu jiwa yang selalu need, selalu butuh. Jadi nggak pernah cukup. Sudah disayang suami, suami mah tetap aja dia udah sayang tapi tetap kurang banyak. Sudah diperhatiin masih kurang banyak. Jadi kalau needy soul ini nggak pernah bagus ya, nggak pernah sehat. Teman-teman cek keluarga kita, relationship kita, hubungan kita sama suami atau sama siapapun. Kalau kita sebagai needy, sebagai orang yang butuh, aku butuh diperhatiin, butuh disayang, butuh dimengerti, butuh, kamu nggak akan pernah sehat. Stop. Ya, berhenti butuh. Ya, dan mulailah untuk give.
Karena kita butuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aghnini birahmah, ya. Aghnini birahmatika, ya Allah. Aghnini itu cukupkan aku dengan sebuah rahmat, dengan sebuah mercy, kasih sayang yang datangnya dari Allah. Itu cukup. Allah kasih buat kita cukup banyak. Kemudian karena melimpah, karena tumpah, kita kasih ke suami, kita kasih ke anak-anak, kita kasih ke teman-teman. Aku punya cinta tumpah, kamu mau nggak cinta dari aku? Nggak ada orang yang menolak cinta. Semuanya akan menerima cinta, ya. Jadi boleh aku kasih sebuah doa supaya kita tidak menjadi needy soul. Needy soul itu jiwa-jiwa yang selalu rapuh, yang selalu butuh. Karena kalau butuh itu nggak akan sehat. Rumah tangga kita nggak akan pernah sehat. Apalagi sakinah. Sakinah ini adalah ciri rumah tangga kita sehat. Ya, gimana cara kita menyehatkan rumah tangga kita supaya menuju kepada sakinah? Ya, stop menjadi needy soul. Dengan needy soul itu jiwa yang selalu butuh, ya. Kok aku dinafkahin cuma segini, aku nafkah batin nggak dapet dong, nafkah zahir batin nggak dapet, ini nggak dapet, bla bla bla. Selalu menghitung kurang dan kurang. Yes. Meskipun itu kenyataan, tapi itu nggak usah nggak usah didramatisir. Kita nggak usah drama. Stop drama. Karena kebanyakan rumah tangga kita kurang sehat, kurang sakinah karena kita lebih fokus kepada drama daripada fokus menghidupkan sakinah. Ya, jadi kita punya pilihan di dalam rumah tangga kita. Kita mau drama atau mau sakinah. Kalau kita fokus sakinah, aku mau sakinah, Allah kasih di sini, dan itu akan nular ke suami, nular ke anak, nular ke semuanya, ya. Kalau kita sudah punya sakinah yang melimpah. Berbeda ketika kita fokusnya ke drama, ya sudah drama terus, gitu. Drama dengan keluh kesah, drama dengan menjadi si paling, ya. Aku paling jadi korban, paling tersakiti, si paling. Ya silahkan, meskipun itu sebuah realita. Tapi kita bisa stop drama, ya, bisa gitu. Karena drama itu kita yang kontrol. Jangan sampai lingkungan atau eksternal yang mengontrol kita. Gitu. Aku mau ambil peran jadi bunda paling kuat. Itu drama kita. Aku akan jadi istri yang paling sakinah, mawaddah, warahmah. Itu drama kita. Ambil, gitu. Aku akan terus fokus berdoa, kemudian berpikir, punya rasa, dan melakukan semua action aku atau perilaku aku dengan drama-drama yang baik. Oke. Tadi ya, aku kasih sebuah doa. Allahumma aghnini birahmatik. Boleh teman-teman ikutin aku. Allahumma aghnini birahmatik. Ulang lagi. Allahumma aghnini birahmatik. Ya Allah, cukupkan aku dengan rahmat-Mu. Cukup. Yes. Kita harus merasa cukup ngedapetin rahmat dari Allah. Kalau orang suka drama, aku nggak pernah cukup gitu. Aku butuh A, aku butuh B, aku butuh C. Kalau kamu ngeluhnya kepada manusia, maka yakin drama kamu jauh dari sakinah. Apalagi mawaddah, apalagi rahmah. Oke. Nah, jadi tadi ya, kita tadi ngebahas tentang mawaddahnya, tentang cinta. Jadi cinta itu ada di mana, Bunda? Oke. Yang ada di sini
kita berikan untuk semua yang butuh. Suami butuh, kita kasih. Anak butuh, kita kasih. Jangan no, cinta aku udah habis buat kamu. Stop, aku sudah nggak ada cinta. Stok cintaku sudah habis. Jadi aku sudah nggak tertarik sama kamu. Aku sudah nggak connect lagi sama kamu, gitu ya. Oke, kalau kamu berada di posisi itu, di fase itu, kamu doa sama Allah, ya Allah, cintaku habis dan aku nggak mau cintaku habis. Penuhi lagi, ya. Imla qulubana bil mawaddah warahmah. Penuhi jiwa kami. Jiwa kita tuh seperti kantong yang sangat besar, luas, dalam. Jiwa kita mau dipenuhi apa? Dipenuhi cinta, ya, dan kasih sayang, itu akan penuh. Tapi ketika jiwa kita dipenuhi oleh head, aku benci banget sama suamiku gitu, kesel banget. Dan dia mah kebiasaan ya, 20 tahun yang lalu sampai sekarang sama kebiasaannya. Muncul head, aku tuh kecewa banget. Dulu tuh dia berjanji, dia bersumpah, dia bla bla bla, ternyata dia ingkar, gitu kan. Itu ada head. Yes, head itu manusiawi, boleh banget, tapi nggak usah didramatisir, digede-gedein, ya. Kita mencoba untuk menormalisasi head kita. Head itu kebencian atau kekecewaan atau kekesalan, atau bahkan di antara para bunda udah putus asa. Sudahlah, terserah, gitu ya. Itu bentuk keputusasaan. Kalau sudah bilang serah, EGP emang gue pikirin, gitu ya. Itu kadang-kadang yang membuat kita jauh dari love. Muslimah tercipta dari love, ya. Kalau kita sudah habis cintanya, berarti kita sudah tidak fitrah. Fitrah kita sudah rusak, polluted gitu, kena polusi macam-macam, ya. Jadi kembalikan fitrahku, ya Allah, berikan untuk jiwaku, hatiku, perasaanku cinta yang banyak. Jadi teman-teman, biar mudah, mintalah cinta seperti matahari. Matahari itu kasihnya, ya ini dari Allah juga ya sebenarnya matahari, cuman ini kayak metafor aja. Mintalah cinta seperti matahari. Cinta tanpa batas. Cinta yang setiap hari bersinar menghangatkan, ya. Cinta yang menembus kegelapan. Cinta yang setia. Cinta itu matahari. Jadi kita ngelihat matahari, kita tafakur, ya Allah, cintamu seperti matahari. Ilhamkan untukku memiliki cinta seperti matahari, melimpah, tak terbatas, tiada henti sampai akhir zaman, akan memberikan manfaat. Itulah cinta seorang istri, cinta seorang bunda, cinta seorang pendamping muslim dan muslimah. Muslimatin mu'minatin qanitatin taibat abidat. Ya, cinta muslim itu cinta yang penuh penyerahan kepada Allah, cinta yang penuh harapan, cinta yang tunduk kepada Allah, ya. Qanitat abidat, cinta yang penuh pelayanan. Kita ngelayanin suami bukan menghamba kepada manusia, bukan merendahkan diri di hadapan manusia. Pelayanan kita, pengabdian kita hadiahkan untuk Allah. Kalau untuk manusia amit-amit ya, males. Kita nggak mau ngelayanin manusia, kemudian tunduk kepada manusia. Kita pokoknya amit-amit deh. Tapi kalau kita serahkan, kita niatkan,
kita fokus lagi bahwa pelayanan, kasih sayang, pengabdian, pengertian kita, bahkan ketahanan selama ini, oke, kita niatkan semuanya liwajhillah, menghamba kepada Allah. Maka kamu sudah menjadi mawaddah. Jadi mawaddah itu saya ngambil dari mana? Mencari dari mana? Gimana saya bisa ngedapatin mawaddah? No, nggak gitu konsepnya. Mawaddah itu ada di dalam jiwa kita, di hati kita. Yang kalau habis minta sama Allah, emang dikasih? Pasti dikasih. Allah, aku kehabisan cinta untuk suami. Cintaku buat dia udah habis. Berikan tambahan. Allah kasih. Cintaku udah habis untuk anak-anakku. Aku udah capek. Aku udah berdoa, aku udah berikhtiar sampai aku capek. Kalau kamu capek, kamu boleh istirahat. Dan di dalam istirahatmu berdoalah untuk meminta tambahan cinta. Oke? Sakinah, mawaddah, rahmah. Rahmah ini artinya mercy, kasih. Beda, cinta itu beda dengan rahmah. Kalau rahmah ini sebenarnya sudah tingkatannya lumayan tinggi ya. Rahmah ini kita merahmati, mengasihi. Kita menemukan sebuah kesalahan, kita sudah enggak hate, tapi kita understanding, kita faham. Oke, dia melakukan kesalahan dan kesalahannya puluhan tahun gitu kan. Nah, ini kita harus munculkan mercy. Kenapa dia begitu? Kadang-kadang nggak semua pertanyaan harus ada jawabannya. Tapi semua masalah pasti ada jawabannya. Kenapa ya gitu? Mungkinkah yang dia butuhkan adalah more mercy, tambahan kasih dari pasangan. Mungkinkah yang dia butuhkan adalah tambahan kesabaran, tambahan maaf ya. Jadi mercy ini lebih ke al-hilm. Ketika kita menemukan kekurangan, kesalahan, kelalaian atau sesuatu yang nggak sesuai dengan keinginan kita, maka cara menjalaninya adalah mercy atau rahmah. Cara menjalaninya adalah understanding. Ya udah, kita pahami dia. Kalau kita paham tentang dia, oh dia mah memang belum Allah lembutkan hatinya, belum Allah terangi jiwanya, belum Allah berikan hidayahnya, dan aku punya tanggung jawab menemani dia supaya bisa growing together, bisa tumbuh bersama-sama. Karena aib pasangan adalah tanggung jawab kita. Keburukan, kekurangan, kejelekan suami kita atau pasangan kita adalah tanggung jawab kita, bukan malah kita umbar ya, bukan malah kita putus asa tentang sebuah keburukan, tapi ambil tanggung jawab. Ini tanggung jawab aku untuk bisa menjadi seperti Khadijah ya. Kalau Khadijah mah membersamai Rasul, bukan Rasul banyak kesalahan ya, tapi Rasul banyak ujian, sama-sama sulit ya. Jadi intinya seorang istri ya, biar kita sebenarnya harusnya sih kalau sakinah ini didengarkan oleh laki-laki dan perempuan sekaligus, oleh istri dan suami sekaligus, karena sakinah ini kalau klop, kalau dua-duanya ada itu sempurna. Tapi kalau cuma ada satu pihak, sepihak doang sakinah, sepihak doang mawaddah warahmah, ya minimal dia sudah start, sudah memulai. Dan semoga kalau kita udah start akan ada yang mengikuti. Oke, jadi al-hilm. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau di dalam ilmu ini ya, di dalam ilmu barat ya, jadi kita harus paham, kita harus memperbanyak, memperkaya bahasa cinta supaya sakinah, mawaddah, warahmah itu benar-benar terwujud ya. Sedangkan bahasa cinta itu banyak banget ya. Bahasa cinta itu ada yang pakai kata-kata,
ya. Misalnya teman-teman yang dirahmati Allah, ucapkan sesuatu yang paling dicintai suami, ucapkan sesuatu yang paling bikin dia happy. Teman-teman paling tahu lah ya, suami itu paling happy kalau diapain. Ih, itu gagah banget mobilnya gitu. Jangan ya, nggak dua-duanya, orangnya sama mobilnya gagah atau cakep gitu kan. Jadi kasih pujian-pujian, kasih support seperti Khadijah. Innaka latasilu ar-rahim, taksibu al-ma'dum, tahmilu al-kal. Seorang istri harus bisa menyebutkan kelebihan suami. Ini kunci sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, apa tadi? Seorang istri harus bisa menyebutkan kelebihan suami. Oke, saya nggak ngasih waktu. Sekarang langsung angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan kelebihan suaminya, maka insya Allah dia sakinah. Oke, barakallah, boleh? Oke. Kalau kerja tekun, beliau sudah bisa menyebutkan kelebihan. Ini penting banget ya, karena banyak istri tunjukin kelebihan suami kamu. Apa ya? Itu bahaya, nggak boleh ya. Kita harus punya list, dan itu nggak bohong, memang asli. Jangan lebay. Yang dia nggak tekun kita bilang tekun, nanti dibilang ngejek. Yang asli memang dia tekun. Barakallah, semoga Allah kasih sakinah lewat apa tadi? Bahasa cinta dengan kata-kata. Ih, kamu tekun banget. Setiap kamu tekun itu kamu makin ganteng, makin tekun makin ganteng. Ya. Itu insya Allah Allah tumbuhkan sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, next, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Lilis dari Al-Hilal Bersalom. Maaf ya, ini bukan berlebih, tapi emang seperti itu adanya. Saya udah menikah 35 tahun. Dari semenjak rumah tangga sampai sekarang, mungkin untuk hal-hal lain ada kekurangannya, tapi satu hal yang sampai saat ini yang membuat mungkin selalu jatuh cinta. Masya Allah, selalu jatuh cinta karena ini ya. Apa tuh? Saya selalu dibangunkan tengah malam untuk melakukan sholat tahajud. Pun untuk bangun subuh, maaf bukan ini mungkin salah atau gimana, saya selalu yang disiapin air hangat untuk mandi. Sampai saat ini mungkin itu satu hal yang sampai mungkin saya yang saya takutkan sampai saat ini. Suami saya udah pensiun, kehilangan dia. Untuk sesuatu hal yang mungkin nanti suatu saat, andaikan dia sudah ada waktu yang seperti sampai takut kehilangan ya, takut kehilangan. Itu kelebihan suami saya. Segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa sampaikan kepada suaminya. Mungkin ya. Oke, barakallah fiik. Masya Allah, so sweet ya. So sweet banget, aku sampai ikut kemerahan. Alhamdulillah. Enggak, kita menyebutkan sebuah nikmat. Penting banget menyebutkan nikmat pasangan. Ya, berterima kasih kepada Allah. Allah berikan untuk kita pasangan yang kita harus belajar menghargai. Kita harus belajar berterima kasih. Kita harus belajar memaknai. Subhanallah, dibangunkan ketika tahajud, dibangunkan ketika subuh, itu nikmat terbesar. Barakallahu fiik. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga ya belajar, coba sekarang apa sih kelebihan suami aku gitu. Itu syukuri dulu. Dimulai dari sana ya. Dia itu orangnya nggak pernah ngomong, nggak pernah romantis, tapi selalu ngasih duit. Itu amazing gitu, itu bikin aku terharu banget ya. Suami gitu kan ya. Jadi teman-teman, wala tansawul fadla bainakum, jangan pernah lupakan fadl.
kemuliaan, kebaikan, karunia, ya, kehebatan, kekerenan suami kita, nikmat tanpa dia aku, ya memang begitu ya, Allah berikan sempurnakan kehidupan kita bersama pasangan kita. Yakin banget ada banyak sekali kisah romantis di antara para bunda ya. Jadi intinya ya, perbanyak bahasa kasih, perbanyak bahasa cinta. Dan bahasa cinta pertama yang kita harus latihan. Beberapa bunda mau bilang I love you aja malu. Ih, amit-amit I love you gitu, udah tua gitu kan. Bilang I love you. Berat ya. 4 menit lagi. Oke, 4 menit lagi dong, gimana dong? Kajiannya udah mau berakhir, pada lagi seru-serunya. 40 tahun yang lalu nikmat ya bilang I love you. Kalau sekarang nyesek. Oh biasa, oke. Makanya oke. Bunda, kalau dulu nikmat, kenapa sekarang pahit? Kayaknya harus latihan lagi. Gimana supaya nikmat lagi, supaya happy lagi kayak dulu, zaman dulu. Nggak apa-apa. Mungkin suami kita akan ngerasa aneh, kamu kesambet dari mana bunda? Oke ya. Ini salah satu sunan mahjurah. Oke. Apa itu sunan mahjurah? Sunnah-sunnah Rasul yang dilupakan umatnya. Kebiasaan Rasul, ajaran Rasul, tuntunan dari Rasul tidak dilakukan di dalam rumah tangga. Makanya rumah tangga kita hambar. Kita nggak ngikutin perintah Rasul. Ini manis banget ya, mengikuti bunda tadi, mengikuti perintah Rasul. Apa yang Rasul lakukan? Barang siapa ya, seorang pasangan baik suami maupun istri yang membangunkan di malam hari untuk qiyam, ketika kesulitan bangun dipercikan air di wajahnya, rahimahullah, Allah rahmati. Para bunda mau rahmat turun di keluarga kita? Ikutin semua sunnah Rasul, semuanya totalitas ya. Makanya di poin pertama ini words, kata-kata ini penting banget. Perhatikan ketika kita bicara, apakah kita bikin suami happy atau bikin suami ilfil? Oke. Oke, tenang. Tenang. Oke, kalau mau ngelawan, mungkin ada perlawanan yang lebih cantik kali ya. Melawan dengan cara cantik bisa, insya Allah. Allah kasih ilmunya. Ya, kita kadang-kadang memang perlu sebuah perlawanan, tapi perlawanannya juga ngelawannya cantik. Jadi bukan perlawanan kedurhakaan. Oke. Kata-kata ya, perhatikan. Ini kalau aku ngomong, suami aku bakal kesel atau bakal nyaman. Itu tanda kita sedang beribadah. Tanda kita sedang fokus dengan sakinah. Fokus ya. Fokus kita adalah sakinah. Lewat apa? Lewat lisan kita. Lisanku ini supporting atau criticizing. Apa bedanya? Supporting and criticizing. Support itu dia ngebantu, menunjukkan cara yang benar. Sedangkan mengkritisi itu ngejatohin. Gitu. Gak gitu caranya, goblok. Atau misalnya jangan, pokoknya hati-hati banget. Atau misalnya suami datang beliin baju kan, ya Allah bang, ini kemahalan. Dia beli 500.000, padahal kalau kita yang beli cuma 100.000. Ih,
jangan beliin lagi ya. Karena kemahalan itu ya mungkin ada cara yang baik ya untuk mengkritisi atau menunjukkan cara yang benar gitu. 500.000 dibeliin baju, mending buat beli beras ya, padahal ya Allah niatnya baik gitu kan. Kadang-kadang ya begitu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Oke, ucapkan yang paling manis, ucapkan yang paling baik seperti Khadijah. Mau seperti Khadijah, Bunda? Bismillah Khadijah. Bismillah Khadijah. Khadijah di hatiku. Khadijah menjadi akhlakku. Khadijah hidup. Di dalam ruhku. Menjadikan sakinah. Seperti rumah tangga Khadijah. Hidupkan Khadijah. Di lisanku. Di akhlakku. Di jiwaku. Aku adalah Khadijah. Diridhoi Allah. Lewat rumah tanggaku. Bisa ya, bismillah ya. Jadi innaka latasilu ar-rahim, kata Khadijah. Muhammad, engkau selalu menyambung silaturahim. Khadijah jatuh cinta kepada Muhammad karena Muhammad senang silaturahim. Khadijah jatuh cinta kepada Muhammad karena Muhammad taksibul ma'dum, selalu nolongin orang, selalu ngambil tanggung jawab, selalu menjadi yang terdepan, selalu bla bla bla. Dan itu yang harus kita list. Kita jatuh cinta sama suami kita karena apa? Harus beralasan. Memang jatuh cinta itu harus ada alasannya, nggak bisa kita sekonyong-konyong itu jatuh cinta, enggak. Karena hidungnya lucu, itu hidung lama-lama juga akan nggak lucu ya. Misalnya ya, kalau kita jatuh cinta karena fisik itu akan berubah. Tapi kalau kita jatuh cinta karena akhlak, insya Allah akan lebih ini. Jadi intinya bahasa cinta lewat kata-kata harus kamu ungkapkan. Pulang dari sini, ini ilmu nggak akan ada manfaatnya kalau teman-teman nggak praktek, nggak akan ada manfaatnya. Pulang dari sini, assalamualaikum, say, cinta, pujaan, kekasih. Kenapa bereaksi begitu? Emang nggak pernah? Hah? Emang nggak pernah? Say, jangan pelit sama suami ya, cintaku, pujaku, sayangku, gantengku. Wah, bahasa kata. Nomor 2. Oke. Quality time. Kita bareng suami usahakan kebersamaan itu benar-benar berkualitas. Baru ketemu sudah ngeluh, baru ketemu sudah beliin gas dong. Baru ketemu. Jadi kalau yang bisa kita lakukan sendiri, usahakan jangan apalagi kalau misalnya pertemuan kita sama suami cuman sebentar, yang LDR ataupun bahkan yang lama, yang 24 jam sama suami juga kalau nggak belajar tentang quality time, maka 24 jam itu nggak akan bermakna, nggak akan ada isinya ibadah. Bareng-bareng dengan suami ya, quality time itu apa aja boleh sholat bareng, baca Quran bareng, berdoa penting. Kita berdoa bareng untuk pernikahan kita, untuk anak-anak kita, quality time, jajan bareng, bahkan sesekali ya, meskipun punya mobil, naik motor bareng sambil hujan-hujanan. Itu lucu banget. Itu lucu banget. Langsung masuk angin. Pokoknya para bunda usahakan untuk menciptakan quality time ya.
Pokoknya apapun ketika bersama suami jangan ada yang sia-sia, jangan ada yang bikin jengkel, ya. Bisa kalau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu hampir semua kebersamaan Rasul dengan pasangannya itu quality time. Ini momen minum aja ya, nggak disia-siakan oleh Rasul. Dibuat sebuah quality time yang nggak terlupakan. Diminum oleh Aisyah, kemudian diambillah sama Rasul, dicari mana bekas bibir Aisyah. Diminum cuman gitu doang, say. Semudah itu untuk menciptakan quality time. Kenapa kamu minum? Karena aku pengen cium, gitu kan? Iya kan? Ini untuk teman-teman yang di bawah 17 tahun. Mencari kebersamaan yang bisa menambah cinta, yang bisa menambahkan nilai ibadah. Gitu. Kita pandang terus suami, kita lihat gitu kan. Bingung dong suami, kenapa kamu melihat aku gitu? Karena ternyata memandang saja ya, memandang suami pahalanya itu seperti atau lebih baik daripada memandang Ka'bah. Udah pergi ke Ka'bah, butuh waktu, tenaga, butuh segala macam ya, yang pahalanya bisa kita dapetin lewat memandang al-ain birrahmah, memandang dengan cara rahmah. Jangan memandang dengan kalau lagi emosi matanya diturunin daripada melotot. Kita memandangnya dengan ainur rahmah. Jadi quality time, kemudian physical touch, ya, dibanyakin sentuhan, dibanyakin bonding. Bonding itu ikatan. Ikatannya bisa apapun dan bisa touch ya. Jadi misalnya nih ya, aduh punten, aku ada di situ atau minuman di situ kan, ini suami gitu kan, kita kan mau ngambil, nah, kan bisa sambil cium ya. Wah gitu ya. Terus bilang kalau udah cium gitu, sorry nggak sengaja ya. Jadi harus jadi anak muda. Masya Allah, penting ya. Physical touch boleh, kalau dia sukanya dipijat, dia sukanya diapain silahkan. Physical touch, kemudian hadiah nggak harus mahal ya, apapun yang dia sukai coba kita cariin gitu, kasih hadiah. Kemudian servis itu pelayanan. Jadi pastikan dia nggak lapar secara fisiknya, mentalnya, perasaannya, ruhnya nggak boleh lapar. Kalau ruhnya lapar, yang kena bahaya kita, bener nggak? Yang kena. Kalau perutnya lapar, yang kena bahaya juga kita sendiri. Apalagi kalau mentalnya lapar, itu yang paling terkena konsekuensinya adalah pasangannya. Makanya pastikan nih orang kenyang secara fisik, secara spiritual, secara mentalnya dia kenyang, full, tidak kekurangan apapun. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, as-sunan al-mahjurah, sunnah-sunnah rumah tangga yang kita lupakan, terabaikan, yang jarang dilakukan, ya, yaitu at-tabassum, ya, senyum aja, itu mudah banget. Tersenyum sambil menghidangkan makanan, sambil lewat, itu dibanyakin senyum. Kemudian itu tadi banyakin adegan-adegan yang quality ya. Bahkan kalau perlu, udah lama loh kamu nggak nyuapin aku gitu, boleh minta aja. Kalau aku pribadi ya, entah, aku punya kebiasaan piring suami itu selalu lebih enak daripada piringku. Aku nggak ngerti juga. Aduh, setiap dia ngangkat piring dan makan, kok enak ya. Aku selalu ganggu makannya suami. Itu sebenarnya bisa jadi salah satu bentuk bonding ya, supaya kita kayak
masih nyambung. Banyak sekali suami istri yang udah nggak nyambung, makan bareng, sini suami, situ istri, dua-duanya gini. Bahkan mata tidak bertatap, bahkan tidak ngobrol. Selesai makan, selesai pergi. Ya padahal sunnah Rasul ya dibanyakin senyum, dibanyakin bonding. Ya yang muda-muda masih ada aksi-aksi lucu-lucuan. Tapi kalau sudah tua gitu, padahal tua itu hanya fisik bunda. Tua itu hanya kulit. Ruh kita nggak boleh tua. Kalau ruh kita tua, ya sebenarnya nggak ada konsepnya ruh menua. Yang menua hanyalah jasad. Sedangkan kita selalu muda ya, harus merasa muda. Oke, ini masih banyak banget sunnah-sunnah yang sering dihilangkan, yang tidak dilakukan ya. Bahkan punten bisa dibanyakin kebersamaan. Saking banyaknya Rasul kebersamaan, mandi pun bareng. Gak boleh meninggalkan pasangannya di kondisi apapun, tidur, makan, jalan-jalan, bahkan mandi gak boleh ketinggalan. Segitunya Rasul ya, sehingga rumah tangga Rasul itu adalah rumah tangga contoh terbaik, role model terbaik. Mangga silahkan teman-teman boleh ikutin, maka akan ngedapetin nikmat surgawi rumah tangga Rasul. Tapi kalau teman-teman abaikan sunnah Rasul, ya kita akan bingung sendiri dengan rumah tangga kita. Oke, barakallah. Waktunya habiskah? Sudah. Oke, mangga silakan, saya serahkan kepada moderator. Masya Allah, luar biasa ya ibu-ibu. Siap mengamalkannya? Insya Allah. Oke, dari tadi materi yang sudah disampaikan, pasti ada yang penasaran mungkin ya, punya pertanyaan dari rumah atau 2 hari ke belakang nyiapin pertanyaan. Boleh saya buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Teteh ini terlebih dahulu sama yang belakang sana ya. Ya. Ini dulu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah dari Cirebon. Umi alhamdulillah kesempatan luar biasa ya. Alhamdulillah juga sudah dari lama mencari pengen kajian sama Umi gitu. Sampai mau susulin ke Tangerang, tapi nggak jadi. Itu sekarang alhamdulillah tanggal merah gitu ya bisa. Cuman mungkin dari tadi tuh saya merasa kayaknya salah kamar deh. Salah kamar kenapa? Di antara semua ibu-ibu itu ada kaum jomblo ya di sini. Oke, semangat dong. Tapi alhamdulillah dari Umi itu pemaparannya luar biasa. Jadi Umi, apakah sakinah itu diperlukan untuk kita sebagai ya insya Allah gitu akan menuju ke sana gitu. Tapi ini sekalian curhat ya, buatan mudah-mudahan berkenan gitu semuanya. Ternyata benar kata orang gitu, sebelum rumah tangga aja tuh banyak gitu kita digempur dengan ada lagi cobaannya, ada lagi, sampai saya tuh di titik yang apalagi kita kan generasi strawberry kata orang-orang gitu ya, yang lempek sedikit gitu. Apalagi saya ternyata mau nikah tuh ribet banget. Udah sih, saya juga lagi bisa kok cari uang sendiri, udah bisa mandiri, apa-apa udah gitu. Yaudah gitu. Nah terus tadi diingatkan dengan ibu-ibu, diingatkan dengan ibu juga, iya ya sunnah itu kan ininya Rasul gitu ya, sunnahnya Rasul gitu. Ya masa dengan kayak gini tuh, jadi gimana sih ini gitu. Jadi saking gak sakinahnya tuh pertanyaannya juga belibet gitu ya, maksudnya apakah sakinah itu diperlukan untuk kita-kita yang untuk menuju ke sana atau seperti apa, dan bagaimana sih cara menjaga hati kita agar untuk ya udah ini mah ke Allah aja gitu, dan bagaimana caranya untuk tidak bersandar pada makhluk gitu nih. Aku tuh takut merasa memiliki sebelum waktunya, atau misalkan setelah nanti Allah bukakan jalannya tuh ya jangan sampai juga gitu untuk merasa memiliki atau seperti apa nih untuk generasi-generasi kita yang lembek sedikit abis itu begini lah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Boleh. Mumpung masih ingat ya. Ternyata teman-teman yang dirahmati Allah, sakinah ini bukan hanya kebutuhan seorang istri atau suami. Sakinah ini kebutuhan semua manusia di semua fase kehidupan. Kehidupan sebelum rumah tangga maupun di dalam rumah tangga. Kita sangat butuh sakinah. Bahkan
seperti aku mention tadi, sakinah ini sangat kita butuhkan. Puncak sakinah yang sering dimention sama Allah itu ketika di kondisi-kondisi sulit. Fa'anzalallahu sakinatahu, ketika Rasul dengan Abu Bakar nyawanya terancam ya, di sebuah gua, ketika orang kafir menundukkan sedikit kepalanya, mereka sudah bisa menyaksikan kakinya dan langsung menebas kepalanya, dan ternyata yang dibutuhkan saat itu adalah sakinah. Bahkan peperangan para nabi zaman terdahulu atau peperangan sampai sekarang, start pertama adalah sakinah. Sakinah ini yang aku highlight tadi, sebuah kekuatan untuk menghadapi rasa takut. Punten, para jomblo banyak yang curhat, "Mi, aku takut nikah." Kenapa, say? Karena A, B, C, D, E, F. Yes. Oke. Sah. Takut itu manusiawi. Ya. Makanya kalau kamu meminta sakinah, biasanya setelah sakinah itu yang muncul adalah courage, sebuah asyaja'ah. Syaja'ah itu keberanian. Umi, alhamdulillah aku sudah berani nikah. Iya, keren kamu. Itu sebuah keberanian, itu diawali dari sakinah. Karena banyak banget orang-orang yang semua fase kehidupannya diawali dengan rasa takut. Umi, aku takut nikah. Umi, aku takut melahirkan. Umi, aku takut punya anak. Umi, aku takut punya mantu, bla bla bla. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang kita hadapi, dan yang kita butuhkan adalah sakinah dan keberanian. Ya Allah, turunkan untukku keberanian untuk menghadapi yang memang harus kita hadapi. Gitu. Umi, aku takut menikah karena di dalam pernikahan itu ada, misalnya yang dia takutkan adalah singa. Yes, di dalam pernikahan itu ada badai, ada petir, ada singa, ada macam-macam. Yes, semuanya itu eksis, ada. Tapi coba tanyakan kepada para bunda yang sudah melewatinya atau sedang melewatinya, aman insya Allah dengan sakinah, aman ya. Jadi minta keberanian ya untuk menghadapi yang harus kita hadapi. Karena kalau kita misalnya nggak berani terus, banyak sekali kebaikan yang tidak kita capai. Saya tuh pengen ke gunung sebelah, tapi ada jurang. Kalau takut, selama-lamanya nggak akan bergerak, selama-lamanya nggak akan berpindah. Kita hanya stuck di situ saja. Tapi kalau kamu lihat ada jurang, oke, saya harus berani menghadapi jurang, saya harus siapkan. Ada skillnya, ada ilmunya untuk menghadapi jurang itu. Ada caranya untuk menghadapi badai, biar kamu nggak hancur, nggak hancur karena badai itu. Ada caranya, dan Allah tidak akan meninggalkan kamu di dalam sebuah badai sendirian. Apalagi kalau nikah adalah ibadah, dan ternyata janji Allah adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kita harus yakin dan fokus dengan janji Allah. Yes, akan ada kesulitan, gak mungkin gak ada. Yes, akan ada ujian, pasti. Tapi kayak dulu aku ya, menikah dengan suami. Aku asal Jawa Timur, suami Aceh. Sangat before kita nggak kenal sama sekali, kita nggak ada kenalan, nggak ada ta'aruf gitu kan. Allah kasih sakinah, tenang dan berani. Emang kalau aku bersama Allah, emang apa yang akan terjadi? Pikiran aku waktu itu begitu. Kan dia orang Aceh. Kebayang dong, Aceh dan Jawa sebeda apa? Beda banget, say. Kalau kita mau ngitung unharmoni, sesuatu yang gak harmoni, banyak banget gak harmoni. Tapi kan perbedaan, konflik, dan lain sebagainya itu semakin menguatkan sebuah ikatan ibadah. Kalau kita bersama Allah, meletakkan Tuhan di tempat tertinggi
pernikahan kita. Tapi kalau kita meletakkan Tuhan entah di mana, ya kita sendiri nggak akan pernah fokus dengan cita-cita awal kita menikah. Jadi pas aku menikah itu, ih orang Aceh gitu kan, jauh, nanti mudiknya gimana, nanti bla 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 bla, nanti gimana dan gimana dan gimana dan gimana, dan ternyata sampai detik ini, sampai saat ini, janji Allah di dalam surat Ar-Rum ya, alhamdulillah masih dirasakan sakinah, mawaddah, warahmah, karena kita fokusnya ke sana. Jadi penting banget untuk para bunda, para ladies untuk bisa fokus. Kamu pengen mencapai apa? Tapi nanti takut ini, takut itu. Yes, itu akan kamu hadapi. Face it katanya ya. Hadapi saja. Face it. Dan jelas-jelas ada badai, jelas-jelas ada angin puting beliung. Tapi bisa kita menghadapinya. Barakallahu fiik. Insyaallah. Jazakallah. Insya Allah sudah terjawab ya, Teteh. Baik. Untuk penanya selanjutnya sebelah sana yang pakai balik. Agak ungu. Masker putih. Ini boleh nanti doa tutup sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan asal. Nama saya Dia Yuliawati dari Al-Hilal 3. Tanya, bagaimana caranya menjadi keluarga Fatimah, Muhammadah, Warahmah, dan Hanan LDR? LDR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman yang dirahmati Allah, kita doain bareng ya buat seluruh keluarga yang sedang menghadapi ujian dengan jenis ujian apapun, dan di antara kita ada yang sedang LDR. Semoga jarak tidak pernah memisahkan cinta dan kasih buat teteh dan suami. Itu sih sebenarnya apa ya yang kita butuhkan terutama ketika LDR ya. Pasti di sana ada ragu, ada takut, ada cemas, ada sedih, ada butuh, ada semuanya ada, dan kamu harus menghadapinya, dan kamu insya Allah nggak sendirian. Ketika kamu merasa sendirian, kamu boleh membaca doa-doa al-wihsyah. Doa wihsyah itu doa ketika kamu ngerasa alone ya, yang kemarin sering aku posting ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin ayyahdurun. Ketika kamu sendirian, kamu dikepung oleh wasawis. Wasawis itu bisikan-bisikan, dan kebanyakan bisikan bikin kamu nggak sehat. Oke, jilid. Itu bisikan-bisikan yang bikin kamu sedih, yang bikin kamu nggak sehat, yang bikin kamu error, yang bikin kamu cemas. Itu harus kamu delete, kamu switch ya, kamu switch, berubah dari sedih menjadi happiness. Saya bisa ngedapetin happiness dari mana? Inci ma'allah, kamu bersama Allah, pasanganmu juga dijaga oleh Allah sebaik-baik penjaga ya. Jadi hakikatnya kamu dan dia itu nggak pernah jauh kalau kamu sama-sama bersatu di hadapan Allah, kalau kamu dan dia sama-sama mendekat kepada Allah. Berdoa atau mendoakan sebuah persatuan. Ini mungkin ada asing ya buat teman-teman, mendoakan persatuan, karena faktanya kalian sedang terpisah. Kami menyatu ya di hadapan Allah, kami menyatu taat kepada Allah, kami menyatu sama-sama mencari ridhonya Allah. Dia di sana mencari ridho Allah, aku di sini juga bertahan
mencari ridhonya Allah. Itu sebenarnya hakikat persatuan itu seperti itu. Ketika kamu dan dia bertemu di jalan Allah dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi berdoa. Jadi itu tadi doa persatuan. Ya Allah, satukan kami ya, meskipun kami jauh, tapi satukan hati kami. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam keluarga itu ada yang namanya intimasi. Intimasi itu apa ya? Intim, keintiman. Keintiman itu kedekatan. Dan kedekatan ini bukan hanya kedekatan fisik. Boleh pegang tanganku? Oke. Ini kedekatan fisik. Ya, ketika misalnya kita fasenya nggak bisa intimate seperti ini, maka kita masih punya intimate ruh atau intimate spiritual. Ya, kamu berdua bertemu di dalam doa, kamu berdua bertemu di dalam ketaatan, bertemu di ruang rindu itu amazing ya. Semoga kerinduan kamu, kerinduan beliau ya jadi ibadah. Jadi intimasinya kalau nggak bisa intimate fisik, kamu boleh kuatkan intimate spiritual, intimate feeling. Intimate feeling itu kamu tetap masih bisa komunikasi. Gimana kabar hari ini? Ya gimana perasaan kamu? Apa kebutuhan kamu? Semoga Allah, aku nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Semoga Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kamu. Minimal ada pendampingan secara emosional. Kalau kita tidak bisa mendampingi secara fisik, gitu. Jadi tadi doa persatuan penting banget, satukan kami di dalam rahmatmu. Kalian akan menyatu, yakin banget. Satukan kami di dalam nikmatmu, satukan kami di dalam ketaatanmu. Itu sudah menyatu. Oke. Dan ditambah lagi ya doa mengalahkan ujian. Semuanya sedang diuji dan kita yang harus jadi pemenangnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Niscaya kami akan mengujimu dengan rasa takut, rasa lapar, dan mental kita juga diuji. Minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, harta kita diuji, semuanya kita diuji. Wa basyiris sabirin. Kamu berdoa supaya rumah tangga kamu resilient. Resilient itu punya daya tahan. Punya daya tahan, gak gampang hancur, gak gampang broke gara-gara bala. Semua rumah tangga ada balanya, ya. Wabasyiris sabirin, sungguh kabar gembira untuk orang-orang yang punya daya tahan. Jadi kamu bertahanlah bersama Allah, bersabarlah bersama Allah, dan yakin kamu bisa menjalani, bisa mengalahkan semua ujiannya. Dan harus percaya ya sama Allah. Jadi jangan semua kita pikirin, karena banyak area-area yang itu bukan urusan kita, bukan wewenang kita, bukan kuasa kita. Semua yang tidak kita ketahui nggak usah kita kepoin, karena itu bukan urusan kita. Kita hanya mind your business, fokus dengan urusan kamu, fokus dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Ini pasti ke distract. Sakinah, mawaddah, warahmah ini pasti ke distract dengan LDR. Tapi kalau kita fokus lagi, seperti yang aku jabarkan tadi, meskipun kami jauh, kami bisa merasakan sakinah. Meskipun kami jauh, di antara kami ada banyak sekali mawaddah warahmah, dan insya Allah itu cukup. Jadi intinya adalah kalau menurut aku doa
perbanyak doa untuk pernikahan kamu, supaya apapun kebutuhan dari pernikahan kamu, kami ingin bersatu, kami ingin mengalahkan ujian, kami ingin percaya bahwa engkau akan memberikan sakinah, kami ingin melepaskan ketakutan, itu semuanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dan kebaikan. Semoga bisa membantu. Insyaallah, jazakallahu khair Umi. Insyaallah terjawab ya Teh. Masyaallah luar biasa. Tadi sudah 2 orang penanya dan kita tutup untuk 2 penanya saja. Kemudian selanjutnya akan ada closing statement Umi sebelum doa tutup yang dipimpin oleh Umi Hana. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman yang dirahmati Allah. Saya kasih closing statementnya pendek aja. Jadi fokuslah menciptakan sakinah, ya. Cari sesuatu yang menyenangkan di dalam rumah tangga kamu. Udah itu aja sih. Karena fokus ini yang akan membantu kita menapaki. Kalau kita nggak fokus, kita nggak tahu. Karena udah nggak fokus, aku udah LDR, aku udah jawab, udah kacau itu ya. Fokus, kita pengen apa? Aku merasakan sedih ya Allah dengan LDR. Aku ingin mengganti LDR-ku dengan kebahagiaan. Allah yang kasih contohnya ya, gitu. Jadi fokus ininya. Oke. Karena ini adalah majelis yang sangat mulia, majelis ilmu, majelis iman. Ketika kita berdoa, apalagi doa bareng-bareng, apalagi doanya adalah para bunda soleha, para ladies yang sedang berjuang semuanya ya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan akan jadi keberkahan untuk diri kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Isrif anna sayyi'aha, la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma kama hassanta khalqina fahassin khulqana. Allahumma ya Allah, ighfir dhunubana, tahhir qulubana, hassin furujana, sakhir lana sakhirhu lana wa sakhirni lahu. Allahumma jammilhu fi nadarina, jammilna fi nadarihim. Allahumma la tufarriq bainana wa bainahu. Allahumma ihfadhhu lana ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atik ma tuballighuna bihi jannatak. Allahumma ighfir lana wa'fu 'anna warhamna. Allahumma ihdina lil iman. Allahumma ij'alna min 'ibadika as-salihin al-multazimin bi ta'atika wa ittiba'i sunnah nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma
اللهم أبعد عنا المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا قرة عين اللهم اجعلنا قرة عين لبعدنا يا الله. Bismillah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau hadiahkan untuk kami sebuah pernikahan yang Engkau janjikan di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan biarkan sakinah, mawaddah, warahmah hancur karena ego kami sendiri, karena keburukan kami sendiri, karena kedurhakaan kami sendiri. Jangan biarkan sakinah, mawaddah, warahmah rusak karena dosa-dosa kami sendiri, karena ketidaktaatan kami, karena kami menjauhi sunnah Rasulullah SAW. Hidupkan sakinah, mawaddah, warahmah di dalam rumah tangga kami dengan cara ketaatan kami mengikuti sunnah Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, mengikuti semua perintah Rasulullah SAW. Ya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah kami miliki jika kami membuang iman, jika kami membuang akhlak, jika kami tidak memperhatikan kemuliaan akhlak kami. Ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami bimbingan menuju akhlak tertinggi, menuju iman tertinggi. Tiada yang memberikan petunjuk akhlak dan iman kecuali Engkau. Jauhkan dari kami akhlak yang buruk, jauhkan dari kami kekufuran. Ya Allah, Ya Rahman, Engkau telah berikan hadiah pernikahan, hadiah sakinah, mawaddah, warahmah. Engkau hadiahkan untuk kami pasangan dengan zahir, dengan fisik yang cantik, dengan zahir yang ganteng, dengan fisik yang indah. Ya Allah, perindah pasangan kami dengan akhlak yang mulia. Muliakan pasangan kami dengan akhlak yang mulia. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami suami maupun istri, pasangan muslim, muslimah, termasuk golongan-golongan hamba-Mu yang soleh. Pasangan kami, Ya Allah, jadikan hamba-Mu yang multazimin, yang memegang kuat taat kepadamu. Ya Allah, ampuni kami dan pasangan kami, sucikan kami dan pasangan kami, jaga kami dan pasangan kami, tundukkan kami dan pasangan kami agar tunduk patuh di bawah perintah-Mu. Ya Allah, perindah wajah kami di hadapan pasangan kami, perindah pasangan kami, wajahnya, akhlaknya di hadapan kami. Jangan pisahkan kami, jangan jauhkan kami, jangan biarkan kami saling bermusuhan, jangan biarkan kami saling membenci, jangan biarkan kami saling kecewa, jangan biarkan kami saling menjauh dari-Mu, Ya Allah. Dekatkan kami di dalam ridho-Mu, jaga kami di dalam rahmat-Mu, lindungi kami di dalam nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, jadikan kami qurrata ain, hal yang paling indah, hal yang paling nikmat, hal yang paling menyenangkan hati kami
adalah diri kami dan pasangan kami. Ya Allah, jangan biarkan apapun merusak keindahan yang telah Engkau persiapkan untuk kami dan pasangan kami. Kami bersyukur ya Allah, kami berterima kasih ya Allah untuk pasangan kami, untuk pernikahan kami, untuk keluarga kami, untuk putra-putri kami, untuk ibadah rumah tangga kami. Terima kasih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa barik wa sallim tasliman katsira. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang belum menemukan jodohnya juga kita doain semoga segera diberikan yang terbaik, yang terindah, yang paling sakinah mawaddah warahmah. Barakallah. Ada punya sertifikat? Masya Allah, bismillah khairu ummihanin akhirat. Telah menyampaikan ilmu yang luar biasa ya ibu-ibu. Masya Allah. Tadi saya mencatat sedikit bahwa sakinah mawaddah warahmah itu diciptakan oleh diri kita. Kita tidak bisa menuntut pasangan kita untuk memberikan sakinah mawaddah warahmah, tapi kita memberikan sakinah mawaddah warahmah dari hati kita untuk pasangan kita, untuk keluarga kita. Dan dalam keluarga kita harus meletakkan Allah di posisi tertinggi untuk mencapai sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah, luar biasa. Semoga kita bisa mengamalkan ilmunya ya ibu, dimudahkan. Jazakallah umi, jazakallah khair. Masya Allah, terima kasih banyak atas ilmunya. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat untuk Umi Hani. Ini akan diserahkan oleh Ibu Hajah Jaujah selaku istri dari pendiri Yayasan Al-Hilal kepada Ibu Hajah. Dipersilakan untuk ke tengah di sebelah sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya juga lulusan dari Gontor. Masya Allah. Ya, Reni Barakallah. di kuliahnya di S2-nya di Malaysia. Alhamdulillah. Ya, ketemu Umi, alhamdulillah ya. Semoga Allah kasih jalan terus untuk Yayasan Al-Hilal. Amin amin. Doanya kepada Barakallah. saya, Pak Haji sama Pak Hendra. Amin amin. Semoga berkah Amin. anak-anak yatim semua. Amin 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 amin. Terima kasih. Langsung saja penyerahan sertifikat Ibu Hajah. Oh iya. Oh iya. Sambil didokumentasikan sama markom sebelah sini. 1, 2. Oke, ada juga ada buku Islami yang diterbitkan oleh Jabal. Jadi Al-Hilal punya menerbitkan buku dan Al-Quran. Jabal, ya. Ya, boleh didokumentasikan. Oke. Sudah? Oke. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Hajah atas penyerahan sertifikatnya dan juga untuk Umi Hani. Terima kasih banyak Umi. Masya Allah. Akan ada Terima kasih bersama ya Allah, Ibu semoga jumpa di lagi. posisinya. Ya, akan Dan akan datang. diatur oleh teman-teman markom ya. Baik, sudah. Boleh posisinya? Oh, Umi Hani di sebelah sini. Boleh. Siap-siap ya. Senyum ya. Oke. Bismillah. Insya Allah semuanya. Boleh Ibu Hajah? Oke. Boleh geser sedikit Teteh, punten. Boleh geser sedikit. Di sini Bu Hajah samping Umi. Oh iya iya. Tetehnya punten geser sedikit mana? Nah, baik. Aduh. Ah, siap. Oh iya. Masih bisa kita. Masih kita. Hop. Bisa lah ya, bismillah. Oke. Oke. Lihat sini semuanya ibu-ibu. 1, 2, 3. Lagi. Oke, sarang yuk. Boleh salam yuk, katanya tangannya love ya ibu-ibu. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ceria ya semuanya bilang. Oh iya, ada gaya Al-Hilal katanya. Pegang hati ya, jagalah hati. Al-Hilal. Boleh tangan kanannya di sebelah sini. Nah. Sebentar, oke. 1, 2, 3.
Oke, sudah. Oke, Umi hatur nuhun. Oh, sudah? Ada lagi Umi, ampun. Oh, ada lagi, boleh. Dari handphone jamaah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman hari ini yang punya catatan kajian hari ini boleh dibikin story, kemudian nanti di-mention aku sama Arila, nanti insya Allah aku repost ya, jadi insya Allah ilmunya biar lebih bisa dinikmati oleh teman-teman yang tidak hadir di sini. Oke, barakallah, yang nyatet dan dibikin di story ya, Say. Oke, barakallah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Jadi nanti catatannya ditulis di Instagram, bikin story, di tag Uminya ya, sama Angela, nanti di repost. Jadi kalangan di media sosial bisa lihat juga materi hari ini. Masya Allah, luar biasa sekali lagi. Jazakallah khair Umi Hanin dan juga Ibu Haja Jaujah. Masya Allah bergerak.